Shalom. Pujilah Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Kita masih diberi kesempatan waktu oleh Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama. Memang banyak bangku yang kosong saat ini, banyak jemaat yang ada sakit, juga ada keperluan. Kita berharap dan kita yakin Tuhan pasti menyembuhkan saudara kita yang saat ini sedang sakit. Kita akan datang pada Tuhan, kita akan mulai ibadah kita angkat pujian Hanya Dekat Allahku. Hidup
haleluya Yesus, haleluya. Kami menyembah, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau, kami memuji Engkau, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama, syukur Yesus, syukur, haleluya Yesus, haleluya. Ini kami anak-anak Tuhan memuliakan, kami datang menyembah, kami datang memuji, haleluya Yesus, haleluya. Syukur Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah. Syukur Yesus, syukur Yesus, syukur Yesus. Kami rindu, kami rindu, kami dekat dengan Yesus, menyenangkan, haleluya Yesus, terima kasih, haleluya, haleluya Yesus. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembahan dan hormat, puji akan bukan dalam doa. Haleluya. Kami senantiasa ingin selalu menyembah, memuji nama-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, hati kami, jiwa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu ya Tuhan mengurapi setiap kami saat ini. Kami bersyukur, kami ada sebagaimana kami ada sekarang Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan-Mu, itu semua oleh karena kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya Kau ampuni segala yang tidak layak di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk boleh datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya yang WL, singer, musik, LCD, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapan-Mu atasnya ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum hadir saat ini, yang ada dalam perjalanan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan hantar mereka sampai di tempat ini dengan damai sejahtera sukacita-Mu ada di dalam hatinya ya Tuhan. Dan kami juga bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan dengan hidup-hidup ya Bapa. Terlebih Bapa, saat ini kami juga bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus yang mulai lemah dan bunuh imannya Tuhan, kiranya melawat mereka Tuhan. Kiranya memberikan Roh-Mu Tuhan untuk boleh rindu bersama-sama datang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau. Kiranya Tuhan bertatalah di atas pujian kami. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terlebih kami menyerahkan hati kami, hidup kami kepadamu Bapa. Hanya juga kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat-Mu atas kami, urapan-Mu atas kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila doa, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tetap berdiri. Kita selayaknya mengatakan haleluya, puji Tuhan, karena Tuhan itu baik, luar biasa baik kita. Kita angkat pujian ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya,
bersaut-sautan. Yang pria, lalu sedikit kita nyanyikan haleluya haleluya. Yang puji Tuhan, nanti yang wanita. Kita akan menjadi ini. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Dia adalah sobat kita yang indah, sobat yang luar biasa yang setia bagi kita. Kita angkat pujian ini, hitung kesukaan. Yesus sobat kita.
Pujilah Tuhan. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Mbak Yosi akan berdoa untuk persembahan kita. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Ya Bapa ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa, karena Engkau di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah merasakan nikmat, kami merasakan kasih yang berasal dari Engkau kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami setiap hari, setiap pagi, kasih-Mu selalu ada dan tidak berubah. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana kami sebentar akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan tangan-Mu di tempat ini, yang Tuhan, untuk persembahan kami yang akan kita berikan. Engkau kiranya berkati persembahan agar menjadi kemuliaan, agar nama-Mu menjadi rupa yang harum bagi tempat ini. Kami serahkan doa kami, persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami dalam hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Percaya pada Yesus itulah untungku. Kita akan lanjutkan pujian selanjutnya, lagu lama, lagu sekolah minggu. Satu hal telah meminta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini.
menikmati kasih Tuhan dan juga menikmati firman Tuhan. Saudara untuk baik diri, kita akan menikmati firman Tuhan yang telah akan dibentangkan. Kita akan pujian, ku rindu firman-Mu, rindu sabda-Mu. Berkuasa
memuji dan memuliakan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu ya. Marilah ya Tuhan, saat ini Roh Kudus berbicara kepada kami semua untuk menerima kebenaran. Kami serahkan semuanya yang dalam tangan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, jemaat sekalian. Berapapun kita yang ada, kita mau tetap bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan yang harus kita tempuh selagi kita berada di dunia. Kita tidak tahu apa yang di depan kita. Sesuatu hal yang tidak terduga, sesuatu hal yang mengejutkan kita, seperti surprise. Mungkin kita ketika mengalami sebuah kejutan, mungkin ada yang happy, ada yang mungkin wow, apa ini maksudnya, ada yang takjub, juga ada yang kayak kejutan yang mengecewakan. Saat ini saya juga memberi kejutan kepada jemaat sekalian. Di bawah kursi ada sebuah kejutan. Silakan dicek. Di bawah kursi ada sesuatu yang saya taruh di situ. Ada 3. Ada, boleh dilihat, diangkat. Atau saya nggak bisa nempel di situ, cuma saya taruh. Oke, ada satu lagi di sekitar pemain musik saya taruh. Ada di kursi mobil. Di bawah kursi ya, saya tempel di situ. Gak ada di drum. Oke. Ada yang mendapat 3 selamat. Di situ ada ayat. Nanti bisa bantu saya untuk membacakan untuk kita semua ayat tersebut. Tetapi nanti terkadang hidup kita seperti itu. Kita tiba-tiba tadi duduk nggak tahu apa-apa, tapi saya kejutkan di situ. Ada yang terkejut, wah happy, suka. Ada yang dapat rasa asin, ada yang dapat rasa manis, dan ada juga yang dapat hikmahnya. Dapat zong. Kita melihat ke bawah, kita dikejutkan nggak ada gitu ya, kita zong gitu. Karena hidup kita seperti itu, coba sekalian. Ada kayak apa ya, slogan permen jadul, mungkin jemaat sekalian tahu dan kelahiran 90-an tahu. Manis, asam, asin, rame rasanya. Mungkin ada yang nggak tahu ya, jadi ya anak generasi sekarang. Dan saya terinspirasi bahwa dari permen tersebut saya mengambil judul khotbah, manis, asam, asin, pahit, tetapi nikmat rasanya. Amin. Kehidupan kita selalu silih berganti. Terkadang kita mengalami manis, asin, asam. Terkadang kita juga mengalami pahitnya kehidupan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, yang mengejutkan kita. Kita berjalan dan gak tahu sesuatu hal yang misterius, sesuatu hal yang surprise, sesuatu hal yang membuat kita bertanya-tanya, apa ya ketika aku melangkah di depan kita itu apa, kita tidak tahu. Untuk poin khotbah saya yang pertama, saya memberikan poin pertama, rasa yang tak terduga. Rasa yang tidak terduga. Nah, kita akan sama-sama melihat dan belajar mengenai kehidupan bangsa Israel ketika mereka juga mengalami sesuatu hal, rasa yang tidak terduga dalam kehidupan bangsa Israel. Saya mau bercerita tentang sejarah di mana sebelum bangsa Israel masuk di padang gurun, mereka mengalami kehidupan yang asam, mereka mengalami
sesuatu rasa yang pahit. Kenapa? Karena mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Mereka mengalami sesuatu hal yang ekstrim, tekanan, penderitaan. Mereka harus bekerja rodi di bangsa lain. Kita mau buka sama-sama di dalam Alkitab kita, dalam Keluaran 1 ayat 13 sampai 14. Keluaran 1 ayat 13 sampai 14. Saya akan membacakannya. Keluaran 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Yang kita baca di dalam Alkitab kita itu adalah terjemahan baru. Ketika saya membandingkan di berbagai terjemahan, di situ di terjemahan baru kan dengan kejam, bahwa bangsa Israel itu memaksa, bangsa Mesir memaksa dengan kejam untuk bekerja, memaksa bangsa Israel untuk bekerja. Di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka itu dikatakan bahwa bangsa Mesir itu dengan kekerasan. Di dalam terjemahan lama, bangsa Mesir itu dengan bengis, dan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa bangsa Mesir itu melakukan ke bangsa Israel itu dengan kejam, menindas. Kemudian kita perhatikan di ayat keempat bahwa bangsa Mesir itu memahitkan hidup bangsa Israel. Jadi kita tahu bahwa bangsa Israel itu bukan hanya disuruh kerja rodi, tetapi mereka mengalami siksaan, kekerasan dengan kejamnya. Kemudian hidup mereka dibuat pahit oleh bangsa Mesir. Hidup mereka disukarkan, hidup mereka dibuat kayak sengsara gitu. Kalau kita bayangkan kita berada di dalam kehidupan bangsa Mesir, mungkin kita kayak merasa putus asa, benar? Kita merasa, berat gak mampu, aku nyerah Tuhan gitu. Kita seringkali seperti itu. Tapi bangsa Israel juga mungkin mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat pahit di dalam kehidupan mereka. Tetapi apakah Allah tidak berbuat apa-apa kepada mereka? Allah melihat umatnya ditindas begitu rupa. Allah tidak diam. Allah mengingat juga janjinya kepada leluhur mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Allah berjanji akan membuat keturunannya sangat banyak menjadi bangsa yang sangat besar dan akan menerima tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Ketika Allah mengingat itu kembali, Allah melihat oleh kasih karunia, Dia memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Tapi apakah mereka gampang untuk keluar? Tidak. Banyak drama-drama yang mereka alami, di mana Fir'aun mengeraskan hatinya sehingga Allah memberikan tulah-tulah itu. Kemudian pada tulah yang terakhir mereka berhasil untuk bebas. Tetapi apakah mereka bebas sepenuhnya? Jemaat sekalian, tidak. Mereka dikejar oleh tentara. Dikejar oleh tentara Mesir, orang-orang Mesir, bangsa Mesir. Ketika mereka menghadapi sesuatu hal yang lari kan, mereka lari oleh kejaran itu. Mereka sesuatu hal yang mungkin di depan mereka sudah terjepit, gak ada jalan keluar. Tetapi apa yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan jadikan mungkin. Tuhan membelah laut
terberau. Next. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka mengalami sesuatu hal yang terjepit di depan mereka, ketika mereka sudah nggak tahu, di belakang sudah banyak orang Mesir dan tentara-tentaranya, mereka Tuhan nggak tahu ini kemana, udah terjepit, udah bisa mati aja di sini, entah nggak tahu mau dibunuh mau diapakan. Tetapi Allah membukakan jalan. Bayangkan laut yang begitu besar, sesuatu hal yang mustahil di pikiran kita, Tuhan buat mungkin. Tuhan membelah laut itu sehingga mereka bisa melewati dengan keadaan kering. Di tengah-tengah kanan dan kiri mungkin air yang sangat tinggi. Tetapi ketika mereka dikejar dan mereka sudah sampai menyeberang berhasil, bangsa Mesir disapu oleh air tersebut dan mati, sehingga mereka merasakan sesuatu hal yang tidak terduga, rasa yang tak terduga, karena mereka mengalami sesuatu hal yang pahit, kemudian mereka happy. Mereka hal yang tak terduga yang mereka alami yaitu menjadi rasa manis. Tetapi apakah cukup cuma di situ, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Umat Israel akan menghadapi rintangan berikutnya, yaitu padang gurun. Di depan mata mereka ada rintangan dan tantangan yang akan mereka lalui. Kenapa sih Tuhan membawa mereka ke padang gurun? Itulah Tuhan ingin mendewasakan umat pilihannya. Tuhan ingin memproses kehidupan bangsa Israel di padang gurun. Di padang gurunlah ini mereka tidak merasakan hal yang tak terduga kembali, mengejutkan mereka kembali. Mereka sudah mengalami kepahitan dalam bangsa Mesir. Mereka akhirnya bebas, merasa senang, rasa manis. Kemudian mereka menghadapi padang gurun lagi, rasa tak terduga lagi yang mereka dapatkan. Sebuah perjalanan yang panjang dan pengalaman dengan berbagai rasa. Next. Saya nanti jemaat sekalian mengikuti instruksi saya ya. Harus taat. Apa? Harus? Oke. Jadi nanti saya minta untuk semua yang ada di sini untuk memejamkan mata. Tapi untuk itu sebelah kanannya boleh angkat tangan. Angkat tangan kanan maksudnya. Ya. Nah, semuanya angkat tangan, kemudian tangannya begini di paha. Nah, oke, seperti itu. Terus harus apa Bapak Ibu Saudara? Taat. Oke, harus taat. Nah, nanti adik saya akan memberikan sesuatu, tetapi nggak tahu apa. Tetapi ketika dikasih itu, Bapak Ibu nggak boleh menggenggam, nggak boleh meraba, nggak boleh melek. Ikuti instruksi saya, harus taat, oke? Ketika nanti instruksi berikutnya saya suruh instruksikan itu, baru Bapak Ibu boleh gitu, meraba atau apa gitu. Oke, udah siap? Tangan kanannya sudah di paha semua? Oke. Tutup matanya, nggak boleh buka sebelum saya memberikan instruksi, harus taat. Saya menunggu semua tutup mata dan tangan kanannya ada di paha. Nanti adik saya boleh dibantu dengan Mbak Christine membagikan sesuatu. Mbak Risma tutup matanya. Ya, tangan kanan. Membagikan satu-satu. Sabar ya. Yuk, agak lebih cepat. Gak boleh diraba, gak boleh. Oke, satu-satu. Oke, boleh. Ibu Gembala boleh. Tet. Harus taat ya.
Ayo, kayak anak sekolah minggu. Oke. Sudah semua ya. Gak boleh buka matanya. Nah, sekarang boleh diraba, tapi tetap pejamkan mata. Boleh dilihat. Saya kasih pertanyaan tetapi dijawab dalam hati ya. Kira-kira apakah itu dalam hati? Sudah tahu? Oke, udah tahu. Sekarang buka dan makan. Tetap tutup mata. Dibuka dan dimakan. Oke, dibuka. Semua harus taat. Dibuka dan dimakan. Oke, boleh buka matanya. Boleh buka mata. Apa yang saudara, bapak ibu, saudara sekalian rasakan? Rasa asam. Gak boleh dilepeh, dikecap, dinikmati. Gak boleh dilepeh. Oke, harus taat. Maafkan saya agak sedikit mengerjainya. Nah, saya mau kasih pertanyaan. Ketika sesuatu itu dibagi dan diraba, mungkin ekspektasi kita itu adalah permen. Ekspektasi kita kalau permen adalah manis. Nah, sekarang ada yang sudah merasakan manisnya permen itu? Oh, puji Tuhan. Nah, demikianlah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang anak-anak muda kalau nggak menjamkan mata udah tahu itu apa gitu. Itu anak Mbak harus tahu ini permen segini gitu. Tetapi kenapa saya suruh tutup mata supaya fair? Karena Bapak Ibu mungkin nggak tahu permen ini gitu kan. Nah, ketika kita meraba, kita membayangkan sesuatu hal yang manis. Kita selalu memikirkan sesuatu kehidupan yang manis. Tetapi ekspektasi kita terkadang terlalu ketinggian. Sesuatu rasa yang tak terduga. Ketika kita makan, tadi yang baju kuning itu ya, rasanya asam, terus mau dilepeh, dan saya bilang harus taat. Oke. Anak muda kerjanya lebih tua. Gak boleh dilepeh. Ketika permen itu sudah rasa masam, kita akan menikmatinya kan, dia akhirnya rasanya manis. Nah, itulah kehidupan kita. Terkadang kita memang dikejutkan oleh berbagai rasa. Di depan kita merencanakan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang indah, yang manis. Sudah ditulis, kayaknya aku ini udah direncanakan. Masa depanku enak nih, kayaknya aku harus kesini. Kita mau buka di dalam Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat ke-9. Saya akan membacakan bagi kita semua. Amsal 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, kita boleh merencanakan sesuatu hal yang indah. Kita memikir-mikirkan langkah kehidupan kita, jalan kehidupan kita, sesuatu hal yang oke lah, kayaknya kalau aku mengerjakan ini nggak bisa, harus di-plan banyak. Sesuatu hal yang kita harapkan itu manis. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Kita tidak bisa menentukan, moh Tuhan aku sing iki ae, moh Tuhan gak bisa. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi walaupun kita merasakan hal tak terduga, rasa yang tak terduga, kayak ekspektasi kita memang manis, rasa permen tuh manis. Tapi ketika kita kecut Tuhan, asam Tuhan, pahit Tuhan, gak mau. Tapi terkadang kita kepingin lepeh gitu kan. Kita wis gak mau Tuhan, gak enak gitu, dikecok gak enak.
kita itu nggak sabaran sebagai manusia. Tapi ketika saya bilang jangan dilepeh, rasakan dan nikmati, kecap dan kecap, akhirnya ekspektasi kita yang manis, endingnya juga akan manis. Apapun rasa di dalam kehidupan kita, itu sebuah kejutan. Bisa jadi sesuatu hal yang tidak terduga, mungkin terasa asam, ataupun pahitnya hidup, mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat berat. Tapi kita tidak bisa lari dari keadaan itu, karena Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Kita harus lalui bersama dengan Tuhan. Kita harus tetap berjuang untuk menempuh sesuatu hal yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Sesuatu hal yang mustahil Tuhan jadikan mungkin. Seperti bangsa Israel di kondisi yang terjepit, Tuhan membelah laut itu. Dan percaya, terus berharap kepada Tuhan. Untuk poin yang kedua, apapun rasa hidupmu, Tuhan selalu ada. Ketika bangsa Israel menghadapi sebuah tantangan di padang gurun, kan mereka terburu-buru. Ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir, mereka terburu-buru, tidak membawa persiapan yang begitu banyak, persediaan makanan tidak begitu banyak, karena mereka terburu-buru harus pergi dari bangsa Israel. Mereka akhirnya bersungut-sungut, dan mereka mengeluh. Mereka menyalahkan Musa. Apa sih maksudnya Musa ini? Engkau membawa kami keluar dari bangsa Mesir untuk menyelakakan kami, untuk membuat kami mati di padang gurun ini. Bayangkan Bapak Ibu, mereka sudah diselamatkan, tetapi mereka menyalahkan. Kalau aku mati di sini, lebih baik aku tinggal di Mesir. Sesuatu bangsa yang sangat-sangat tegar tengkuk. Mungkin kalau saya jadi Tuhan, untungnya saya bukan Tuhan ya. Wis kata tolong wis, dikasih hati minta jantung gitu ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan sangat luar biasa. Dia tidak seperti itu. Dia tetap selalu ada buat bangsa Israel. Mungkin mereka mengalami sesuatu hal yang pahit di padang gurun. Ketika persediaan makanan dan minuman telah habis, mereka sudah merasa haus dan kerucuk gitu perutnya. Dan lihat persediaan makananku tinggal sedikit. Mereka bersungut-sungut. Tetapi Tuhan memelihara kehidupan mereka di padang gurun yang gersang yang tidak tahu apa-apa. Mereka lebih baik aku di Mesir. Aku bisa makan enak. Aku bisa makan daging. Tetapi di sini aku tidak bisa makan apa-apa. Sesuatu hal yang mungkin rasa yang mereka hadapi itu sesuatu hal yang gak enak gitu loh. Misalkan kita sebenarnya kalau kita membayangkan kita berada di dalam kehidupan bangsa Israel, mungkin kita seperti itu. Bersungut-sungut dan dikasih sama Tuhan sesuatu hal yang mustahil. Mereka sudah melihat bahwa Tuhan membukakan jalan. Mereka sudah melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat mereka, disertai oleh Tuhan. Tapi sangat terus bersungut-sungut dan terus bersungut-sungut, mengeluh. Ketika itu Tuhan mendengar dan Tuhan memelihara. Tuhan mengirimkan roti dari langit. Bukan hanya roti, tapi Tuhan mengirimkan daging, burung puyuh. Mungkin dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita sama seperti bangsa Israel. Tuhan tuh sebenarnya ingin mendewasakan hidup kita. Tuhan ingin memproses kehidupan kita. Dikasih manis, terus kemudian dikasih pahit, asam, dikasih asin yang gurih sedikit gitu. Tetapi kita kadang yang nggak sabaran, terus mengeluh. Walah Tuhan, kok kayak gini hidupku? Aku loh sudah pelayanan Tuhan. Aku loh sering berdoa Tuhan. Aku setiap hari bersaat teduh,
aku setiap minggu ke gereja gak pernah absen. Tapi kok kenapa yang aku alami seperti ini Tuhan? Kita bersungut-sungut. Terkadang Tuhan juga izinkan sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ekonomi kita tidak lancar, tidak baik. Atau usaha kita anjlok. Kita mengalami sesuatu hal dalam kehidupan. Tuhan, kok rasanya asam ya Tuhan? Tuhan rasanya pahit. Aku belum bayar ini, belum bayar listrik, belum bayar sekolah anak, belum bayar apapun Tuhan yang aku butuhkan. Kita sering kayak mengeluh. Tetapi apakah Tuhan meninggalkan? Tidak, Tuhan selalu ada. Di padang gurun yang mustahil mereka dapatkan, tapi Tuhan selalu ada menyertai. Tuhan memberikan roti dan burung puyuh. Bapak Ibu, sebenarnya dari Mesir ke Kanaan itu jika ditempuh jalan kaki itu bisa ditempuh sekitar 10-25 hari saja. Tetapi kenapa Tuhan izinkan mereka berputar 40 tahun? 40 tahun, bukan 40 hari. Seperti yang tadi saya bilang, Tuhan ingin memproses kehidupan bangsa Israel. Kita ingat kembali ya kisahnya Bapak Yakub yang memiliki 12 anaknya. Kemudian satu anaknya dijual oleh saudara-saudaranya yang bernama Yusuf. Kemudian Yusuf Tuhan jadikan berharga di mata Tuhan. Tuhan pimpin dia. Yusuf akhirnya dipercaya walaupun dia mengalami kepahitan, dia difitnah, tak tahulah kehidupannya mereka. Yusuf terpuruk, tetapi Tuhan angkat Yusuf karena Yusuf sabar, berharap, bergantung sama Tuhan. Yusuf akhirnya menjadi pemimpin, menjadi raja. Dia mengelola semua bahan pangan, sembako. Ketika itu di seluruh itu zaman dulu itu ada kelaparan, bencana kelaparan selama 7 tahun itu. Kemudian ketika Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk beli sembako lah ya, makanan, bahan makanan. Apakah mereka menempuh 40 tahun? Tidak kan? Mereka pepeh loh Bapak Ibu ya. Mereka rencananya mau beli. Ternyata hal yang tak terduga, ada Yusuf, tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Kemudian Yusuf meminta mereka kembali lagi ke Kanaan untuk membawa adiknya yang bungsu, Benyamin. Nah, kalau misalkan 40 tahun dari Kanaan ke Mesir, mereka 40 tahun. Terus kemudian Yusuf menyuruh mereka ke Kanaan lagi mengambil siapa? Benyamin 40 tahun lagi. Terus mereka beserta Benyamin ke sini 40 dikali berapa kali mereka? Sudah tua, mungkin sudah kewet, sudah opa-opa, atau bahkan sudah mati. Mereka tidak berjalan selama 40 tahun. Hanya 20 atau sampai 25 hari saja mereka PB. Tetapi Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati mereka. Tuhan memproses kehidupan bangsa Israel berputar-putar terus 40 tahun. Pasti akan merasakan jenuh Tuhan. Aku bosan ngeliatin padang pasir yang begitu-gitu tok. Gak ada keindahan. Sesuatu hal yang Tuhan wis bosen aku dek kene terus gitu. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan, gak ada pohon-pohon yang menyejukkan. Rasanya kita kayak bangsa Israel ya dalam kehidupan kita. Tuhan wis bosen aku ngalamin iki terus di padang gurun. Tuhan kok terus berputar-putar terus di situ, gak ada jalan keluar.
Tetapi ingat Bapak Ibu, berarti kita masih belum naik kelas. Tuhan masih ingin memproses kehidupan kita. Tuhan ingin ada sesuatu hal yang anak ini kayaknya, oh tak kasih ini terus sampai dia lolos. Demikian yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan tidak mengizinkan mereka melewati jalan yang pintas. Tuhan tidak mengizinkan mereka melewati jalan-jalan yang terdekat, tetapi Tuhan izinkan mereka melewati jalan yang melingkar, berputar-putar. Tetapi Tuhan selalu ada, walaupun mereka bersungut-sungut, walaupun bangsa Israel mengalami rasa yang banyak rasa ya, apapun rasa hidup mereka, Tuhan selalu ada. Saya mau meminta tolong 4 orang untuk maju ke depan. Di sini ada saya jualan Bapak Ibu ya. Silahkan 4 orang siapapun boleh, 4 orang maju, nggak usah malu-malu, 4 orang. Ayo waktunya, boleh siapapun 4 orang. Atau saya mau tunjuk? Tunjuk atau? Oke. Itu ya. Boleh Ibu yang maju kuning, maju ke depan. Iya. Terus saya minta, saya tunjuk atau mau maju sendiri? Yang 3 orang. Oke. Ibu Emi boleh maju, Bapak Rudi boleh maju. Oh suami istri ya, jangan deh. Om Rudi lah boleh maju. Tante Ti maju. Salah sendiri ya, saya suruh nunjuk ya saya tunjuk. Kevin maju. Oke. Di sini udah 4 orang. Saya jualan Bapak Ibu. Adik ya, saya jualan. Ada mie instan, ada kue manis, ada kopi. Ini ya kopi instan sih, tapi anggap aja ini pahit ya. Terus saya punya air mineral yang menyejukkan. Nanti bayarnya pakai alasan. Jadi alasannya kenapa beli ini, alasannya kenapa gitu ya. Oke? Nah, untuk itu 2 orang boleh sweet 1 kali. 2 orang. Kevin. 1 kali. Siapa yang menang? Menang. Sweet. Oke. Kevin sama siapa? Tante Ti sweet. Menang. Tante Ti nomor 1, Kevin nomor 2, Om Rudi sama Ibu boleh sweet. Ya. Oke. Nomor 1, 2, 3 dan 4. Karena Tante Ti menang, boleh beli, boleh milih salah satu dari ini. Jangan lupa bayar ya Tante Ti. Oke, sudah. Kenapa beli itu? Suka aja. Karena suka sama mie instan. Oke, boleh tepuk tangan. Boleh sebentar dulu. Dibawa. Iya. Yang kedua, Ibu. Siapa yang kedua? Oh ya, Kevin. Dari 3 ini beli. Oh ya. Bayar ya. Terserah saya. Kalau beli harus bayar. Jadi bayarnya Terserah saya. Kalau kamu pilih kopi, itu kopi hitam pahit. Suku Cece. Oke, terima kasih Ibu, silakan. Terserah. Oke. Kenapa Ibu memilih air minum bayarnya? Karena air minum ini menyegarkan. Kalaupun kita kelaparan, kita belum makan nasi, minum air dulu sudah bisa membantu mengenyangkan. Terima kasih. Gak ada pilihan. Tapi alasannya apa?
Wis dijawab, tidak ada pilihan. Oke lah, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat keempat orang. Oke Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan oleh 4 pilihan, ada mie instan, ada kopi, tapi tadi itu juga kopinya instan ya. Terus ada kue manis, ada air mineral. Terkadang kalau kita disuruh memilih, kita selalu memilih apa yang kita suka. Aku suka yang ini, yang praktis. Aku suka yang manis. Dan aku suka yang pahit walaupun disuruh cincin. Aku suka air mineral karena menyejukkan. Dalam kehidupan kita mungkin kita kalau misal disuruh sesuatu hal pilihan, kita memilih hal yang kita sukai. Tetapi apakah dalam hidup kita bisa memilih? Tidak. Karena Tuhan yang menentukan langkah jalan kita. Kita tidak bisa, Tuhan nanti hari Senin aku itu ya yang instan. Oke. Terus hari Selasa Tuhan aku pingin yang pahit. Ya oke, jalan pahit. Hari Rabu Tuhan aku pingin yang manis-manis sih. Pokoknya mau sing lain pokok manis. Manis jalan. Terus yang hari Kamis selanjutnya Tuhan aku minta yang seger-seger. Terus kita jalan. Tidak bisa, tidak segampang itu. Tuhan memilih kehidupan kita masing-masing. Mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami rasa manis. Apapun yang kita kumpulkan Tuhan jawab manis. Tapi ada juga yang saat ini merasa asam atau pahit. Terkadang kalau anak kos-kosan ya, anak muda atau ibu-ibu, kalau sudah males masak, stok mie, yang praktis adalah kita bikin mie instan. Benar? Apalagi anak-anak kos atau anak-anak muda sukanya, duwis luwe aku, aduh, ono mie. Padahal sama orang tua gak boleh makan mie, lah gak ada, tak makan. Biasanya kita dalam kehidupan kita juga sama seperti itu. Mau yang praktisnya saja. Doaku kudu dijawab Tuhan hari ini juga atau besok lah paling lambat. Harus terjadi. Terkadang kita mengatur Tuhan. Kita suka yang instan-instan seperti anak ini ya, generasi Alpha ya, Alpha. Nah, semua sudah tersedia. Apapun yang mereka butuhkan selalu ada. Jadi ketika, maafkan saya adikku sayang, saya buat ilustrasi. Ketika itu dia meminta sesuatu hal kepada ibu saya, Bu, misalkan ya, dasiku kemana? Di lemari loh, taruh. Gak tahu, gak ada, cuma dibuka tok. Dia minta yang instan, nggak dicari dulu. Bu, kos kakiku kemana? Wis tak cuci no di sana gitu. Golek ono. Gak ono Bu. Mau wis gitu adik saya selalu seperti itu. Gak mau, gak ada. Harus, pokoknya itu harus. Kos kakiku mana? Ini loh Dek. Harus seperti itu. Anak generasi apa seperti itu? Bukan generasi apa, kita pun seperti itu. Minta sama orang tua kita yaitu Tuhan Yesus Allah kita. Kita selalu seperti itu. Seperti adik saya, Tuhan tidak mau. Gitu. Harus ada di depan kita. Karena kita minta yang instan. Terus kayak tadi disuruh memilih, ada pahit. Mungkin yang suka kopi pahit biasanya bude mungkin sedang halangan hadir. Yang suka pahit itu ada sebuah sensasinya, ada kenikmatan yang dirasakan di lidah, di mulut. Enak. Tapi yang nggak suka pahit, opo iki ngombe kok pahit temen gitu ya. Tetapi kalau yang suka pahit pasti Tetapi yang suka pencinta kopi, apakah suka juga hidupnya pahit? Tidak juga. Gak mau. Terkadang kita menghindari hal-hal yang pahit.
Nah, kue manis. Kue manis tadi karena udah gak ada pilihan ya, ya udah adanya kue manis ya diambil ya. Terkadang kue manis itu disukai oleh anak-anak. Apalagi yang saya berikan sesuatu hal yang disukai oleh anak-anak. Tetapi yang dapat bapak-bapak. Oke, kalau itu ini ya. Terus kita melihat sesuatu yang seperti anak kecil. Aku suka yang manis. Aku mau yang ini. Kalau misalkan dikasih pilihan, anak kecil dikasih pilihan air putih, permen atau coklat atau kue-kue manis, pasti mereka akan memilih yang manis-manis. Mereka nggak tahu bahwa air ini yang menyehatkan tubuh kita. Apakah makanan yang manis-manis kita konsumsi tiap hari itu menyehatkan? Bapak Ibu? Tidak kan? Sesuatu hal yang berlebihan yang manis akan memperburuk kesehatan kita. Bisa jadi diabetes atau gagal ginjal. Sekarang banyak anak-anak kecil ya yang harus cuci darah karena kebanyakan konsumsi yang manis-manis, minuman yang manis-manis. Demikian dengan hidup kita. Kita tidak bisa mengalami sesuatu kehidupan yang manis. Itu akan membuat hidup kita sendiri buruk. Kesehatan jiwa kita gak akan baik. Karena kita gak akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita gak akan mengalami bangkit dari keterpurukan. Kita gak akan mengalami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong. Untuk itulah kita bersyukur. Walaupun mungkin saat ini kita tidak mengalami rasa yang manis, tetapi bersyukur. Tadi jawabannya sudah di ibu tadi yang air mineral ya. Air mineral adalah sesuatu hal yang menyehatkan. Sebelum makan kita minum, setelah makan kita minum. Bahkan kita dianjurkan untuk 2 liter minum air putih setiap hari. 2 liter. Memang air adalah sesuatu hal yang tidak ada rasanya. Sesuatu kayak hambar, netral gitu ya. Ini biasanya satu-satunya hal yang terakhir bagi anak muda. Anak-anak muda itu selalu kayak melakukan aktivitas, selalu beli yang minuman yang manis. Mereka lupa bahwa air mineral adalah sesuatu hal yang menyehatkan tubuh mereka. Tetapi air mineral ini seumpama Yesus. Walaupun air mineral menjadi sesuatu hal yang paling terakhir dipilih, tetapi Allah selalu ada. Dia menunggu. Sampai mana sih perjalanan hidupmu? Sampai kapan kamu mau minum airku? Kita terkadang lupa, kita terjerat oleh yang instan-instan, kita terjerat oleh yang pahit-pahit, kita terjerat juga yang manis-manis. Kita kadang lupa minum air. Padahal Tuhan sudah menyediakan air, akulah air yang kehidupan. Kita mau datang kepada Tuhan itu dengan rasa, apapun berbagai rasa, kita tetap terus meminum airnya Tuhan. Yang tadi, yang rasa tak terduga terus dapat kejutan 3 orang. Di situ kan ada ayat. Nah, boleh membacakan bagi kita semua di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, silakan yang mendapatkan ayat Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Terima kasih. Nah, jangan khawatir dengan rasa asam atau pahit yang datang dalam kehidupan kita. Ingat, di dalam Yesaya 46 ayat 4 kita harus menaruh percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu ada
sampai masa tua kita. Bahkan dalam kehidupan kita yang terpuruk, Dia akan menggendong kita. Dalam Roma 8 ayat 28 yang mendapatkan ayat ini boleh membacakan bagi kita semua. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baik, terima kasih. Amin. Amin. Jika mungkin seperti Ibu Gembala kemarin khotbah bahwa doa kita tidak terjawab, kita harus introspeksi diri. Kenapa? Mungkin ada sesuatu hal di hati kita yang tidak layak atau perbuatan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ada dosa yang belum dibereskan sehingga itu menghalangi setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Kita harus introspeksi. Tetapi jika kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah bertobat, mungkin kita terus bergumul dan berharap kepada Allah, tetapi masih belum mendapatkan jawaban dari Allah. Izinkan Tuhan turut bekerja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan Dia bekerja di dalam kehidupanmu, proses itu. Dan Dia akan mendatangkan sesuatu hal yang indah di waktunya Tuhan yang tepat. Jangan kita selalu minta yang instan. Itu untuk memproses hidup kita. Dan di Roma 8 ayat 28 ini mengatakan bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Sesuatu ini bisa rasa apapun yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Manis, asam, asin, pahit, nikmat rasanya. Tuhan turut bekerja dan izinkanlah Tuhan bekerja. Untuk ayat berikutnya, Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Apapun rasa yang kita alami, kita tidak bisa hindarkan. Pasti akan terjadi, asalkan dengan Tuhan. Sebab rancangan Tuhanlah yang terbaik. Mari kita nikmati semua rasa bersama Tuhan. Amin. Saya mengundang untuk jemaat sekalian boleh berdiri. Kita mau membaca sama-sama dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita mau baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sudah mendapat semua? Amin. 1, 2, 3. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang bersejahtera. Amin. Kita mau datang sama Tuhan. Saya mengundang untuk saudara-saudari saya untuk maju. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita. Saya tidak tahu apa yang jemaat sekalian rasakan saat ini. Yang mengalami rasa yang manis. Mari kita angkat tangan. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kau mengerjakan sesuatu hal yang baik dalam hidup kami. Kau mengalami rasa yang manis. Saya juga tidak tahu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian saat ini mengalami rasa yang asam atau bahkan rasa pahit. Tuhan, aku mau Tuhan keluar dari rasa ini Tuhan. Rasa yang asam, rasa yang pahit ini Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian kumpulkan saat ini. Seakan seolah-olah Tuhan tidak menjawab setiap pergumulan kita, setiap doa-doa kita. Kita merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tidak.
Tuhan yang sama yang akan selalu menolong kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini yang mengalami rasa yang berat, rasa yang pahit, kita juga tetap harus bersyukur. Sebab itu Tuhan ingin memproses kehidupan kita untuk lebih baik lagi, sehingga kita mendapatkan tanah perjanjian itu, susu dan madunya. Kita akan menikmati keindahan bersama Tuhan. Kita akan menikmati sesuatu hal yang sangat manis. Oh Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Kami mengalami rasa ini Tuhan. Kami mau berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, jika ada sesuatu hal yang mengganjal, perbuatan yang tidak layak di hadapan Tuhan, mari saat ini kita mau bersungguh-sungguh bertobat. Kita mau memperbaiki diri kita supaya doa-doa kita tidak terhalang. Ampuni kami Tuhan Yesus. Atau mungkin saat ini yang mengalami pergumulan, meminta jawaban, izinkan Tuhan untuk turut bekerja di dalam pergumulan dan doa-doamu saat ini. Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan. Apapun rasa kehidupan yang mereka alami saat ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk proses yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Meskipun terkadang kami Tuhan sering bersungut-sungut, sering mengeluh Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan rasa yang manis, menyegarkan, menyehatkan. Kau air kehidupan kami Tuhan. Oh, inilah hati kami Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kami selalu menyakiti hati Tuhan, yang gak layak di hadapan Tuhan, selalu membuat Tuhan sedih. Tuhan, kami bawa hati kami ini Tuhan. Kami mau berubah Tuhan menurut kehendak-Mu, walaupun itu sulit Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan. Kami mau lewati bersama Engkau Tuhan. Kami mau bertobat ya Yesus. Dan saat ini Tuhan, ketika kami mengalami mungkin ekonomi kami, bisnis kami, pekerjaan kami tidak stabil Tuhan. Kami mengalami juga Tuhan pergumulan yang berat, masalah yang berat yang ada di depan kami Tuhan. Rasa asam dan pahit Tuhan. Kami juga mau lewati bersama Tuhan. Engkau akan menggendong kami sampai masa tua kami Tuhan. Dan kami izinkan Tuhan bekerja, menanti sebuah jawaban dari Tuhan di waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Kita sama-sama mau menaikkan pujian ini, waktu yang tepat.
Yesus yang begitu mengasihi kita. Kita punya Tuhan Yesus yang mengerti kita. Kita punya Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita, yang sangat mengerti hati kita. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Dia sungguh amat baik. Dan Saudara Yose akan bersyukur. Ya Bapa, ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkau satu-satunya juru selamat bagi kami, Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan, ucapan syukur lebih dari yang dapat kami berikan. Rasa hormat kami lebih dari yang apa yang dapat kami bayarkan. Ya Bapa, ya Tuhan, entah seperti apa rasa syukur kami, entah seperti apa rasa terima kasih kami, Tuhan, yang dapat kami panjatkan kepada-Mu. Itu semua tak bisa kami ucapkan dengan kata-kata. Lebih dari yang apa yang kita harapkan, apa yang lebih dari semua yang terlintas dalam pikiran kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Rencana Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada rencana duka yang Engkau berikan kepada kami, namun hanya damai sejahtera saja, Tuhan, yang Kau sediakan bagi kami. Ya Bapa, ya Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Banyak doa yang kami panjatkan, banyak harapan yang kami berikan, kami utarakan kepada Engkau, Tuhan. Namun semuanya Engkau sediakan jauh lebih besar, jauh dari apa yang dapat kami bayangkan. Rancangan-Mu, Tuhan, memang tiada terselami bagi kami. Ajar kami, Tuhan, untuk tetap setia kepada Engkau, Tuhan, bersandar kepada Engkau, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, hari demi hari, agar tetap setia kepada Engkau. Mungkin hari depan kami memiliki keraguan, mungkin kami memiliki kebimbangan, Tuhan. Kami memiliki persoalan yang kami tak mampu. Kami memiliki pergumulan yang besar, sehingga kami lupa ada yang jauh lebih besar, ada yang jauh lebih hebat, ada yang jauh lebih dahsyat. Itu adalah Engkau. Itu adalah Bapa Surgawi yang telah melindungi kami. Bapa Surgawi yang telah ada bersama kami. Bapa Surgawi yang bersama-sama dengan kami. Kami sampai lupa, kami sampai menutup mata, dan kami sampai berpaling kepada Engkau. Ya Bapa, ya Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kesalahan kami. Biarlah kami bertobat, Tuhan, kepada Engkau. Biarlah kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, merendahkan ego kami, Tuhan, kepada hadirat-Mu. Biarlah kami sujud di bawah kaki, Tuhan. Biarlah kami berlindung, Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, Tuhan, yang rindu, Tuhan, tunduk tangan-Mu. Kami rindu, Tuhan, Engkau hadir sama dengan kami. Tapi ajar kami, Tuhan, sebagai seorang murid, sebagai seorang yang dewasa, ajar kami, Tuhan, bukan hanya dengan yang manis saja. Biarlah Engkau mendidik kami, Tuhan, sebagai orang dewasa, sebagai hamba-Mu yang taat, Tuhan, melalui pergumulan, melalui persoalan yang Engkau izinkan ada dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ya Tuhan, terima kasih,
hanya ucapan syukur saja. Bila kami bersyukur hadiri hari ini, hari esok, hari yang akan datang, bahkan masa depan yang kami tidak tahu seperti apa itu, Tuhan. Biarlah kami punya iman, pengharapan, dan keyakinan Engkau bersama-sama dengan kami, Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu ada tetap sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, Tuhan, harapan kami, Tuhan. Kami panjatkan ke dalam hadirat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang tidak hadir, baik mereka yang sakit, baik mereka yang mengalami halangan karena berbagai hal. Biar Tuhan tolong mereka. Pada minggu depan mereka bersama dengan kita. Nanti Ibu Nyoto akan berdoa. Bapa di dalam surga, saat siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan, yang menegur kami, yang menasihati kami, yang mengerti akan apa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang kami tahu bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih dalam segala keadaan kami hanya berharap kepada Tuhan, karena rancangan-Mu pasti yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat siang hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu saat ini yang hadir bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan dengan ulur-ulur-Mu ya Tuhan. Tangan kuasa-Mu menjamah Tuhan dan menjadi sembuh. Kami juga bawa saudara-saudara kami yang saat ini mulai lemah imannya, oleh undur imannya Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau melawat mereka Tuhan. Berikan Roh-Mu Tuhan, untuk boleh mereka rindu bersama-sama datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan, kami percaya semua yang saat ini hadir Tuhan, Engkau memakai setiap kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan banyak hari-hari kami rindu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, baik itu anak, cucu, menantu, bahkan saudara terdekat kami, tetangga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Saat ini kami datang bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menangkan mereka Tuhan, jiwanya untuk boleh diselamatkan. Datang kepadamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan intinya kami rindu Tuhan, tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Kursi-kursi yang kosong akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya saat ini kami telah menerima berkat yang daripada surgawi. Dalam kami Tuhan pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera tinggal tetap di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kembalikan mereka Tuhan minggu depan untuk boleh kami bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang jauh. Kiranya Tuhan Engkau juga menggapai mereka Tuhan, agar mereka juga mempunyai kerinduan untuk senantiasa dekat melekat kepadamu. Dan Tuhan memberkati juga seperti halnya Engkau memberkati kami di sini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita pulang bersama berkat dari Bapa Surgawi yang menyertai hidup kita. Mari kita pulang dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan biarlah kita pulang bersama Allah Roh Kudus.
Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan dan menghibur kita. Biarlah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang mengurapi kita sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita juga pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kami